Bab 1133. Tunggu aku. Begitu memikirkan hal ini, Siskasu diam-diam menghela napas di dalam hatinya. Kalau hal yang Andrihan lakukan kemarin tidak berjalan dengan lancar, maka itu artinya dugaannya ini langsung bisa dia konfirmasi sendiri ketika dia tidak melihat kehadiran Gita di kantor pada siang hari. Orang yang dia tunggu kehadirannya tidak muncul, sepertinya kemarin Andrihan benar-benar gagal menyelesaikan masalahnya, apa justru masalahnya malah menjadi lebih serius. Siskasu terus menebak-nebak kemungkinan apa yang mungkin terjadi. Pada hari itu, setelah dia meminta saran kepadanya di meja resepsionis, kalau melihat dari sikapnya, sepertinya dia tidak berbohong. Ditambah lagi, waktu itu dia memberitahu Siskasu mengenai percakapan mereka berdua. Siskasu juga merasa bahwa, kalau melihat dari kepribadian Gita yang sangat baik dan ramah, dia bukanlah orang yang akan marah besar hanya karena diceramahi oleh beberapa wanita. Dan bahkan jika dia benar-benar marah karena hal tersebut, dia marah kepada wanita-wanita itu, bukan kepada Andrihan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan pria itu. Meskipun Siskasu dan Gita tidak terlalu akrab, mereka berdua sudah saling kenal begitu lama, sehingga dia tahu betul bahwa Gita adalah tipe orang yang tidak mudah marah ataupun tersinggung. Terlepas dari hal ini, malam itu mereka hanya menghadiri acara makan malam. Malam itu, Siskasu yang mengantarkan Gita ke sana. Kemudian, ketika dia pamit untuk pergi, sebenarnya dia tidak benar-benar pergi. Dia hanya bersembunyi di kejauhan. Saat melihat bahwa Andrihan ternyata menjemput Gita, dia baru bisa pergi dengan tenang. Saat Siskasu melihat adegan ini pada waktu itu, dia merasa bahwa Andrihan sedikit cemburu. Siskasu bahkan sempat berpikir bahwa kedua orang ini mungkin tidak lama lagi akan menjadi pasangan resmi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, ini merupakan hal yang sangat bagus. Andrihan sudah melajang begitu lama, sudah saatnya dia mempunyai pasangan. Namun, siapa yang menyangka bahwa hanya dalam satu malam saja, ternyata hubungan mereka berdua berubah menjadi seperti ini. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Setelah memikirkannya, Siskasu tetap tidak tahu jawabannya. Kejadian apa yang terjadi pada malam itu yang menyebabkan hubungan mereka berdua menjadi seburuk ini? Saat sore hari, Siskasu pergi ke ruangan Andrihan dan langsung mengetuk pintu ruangan tersebut. Masuk. Suara Andrihan terdengar sangat dingin, tanpa ada emosi apapun. Siskasu membuka pintu, berdiri di depan meja kerja Andrihan, lalu berkata kepada atasannya itu sambil membolak-balikkan lembar dokumen di tangannya, mengenai proyek Sungai Kingsui. Aku rasa ada beberapa hal yang terlewat, jadi urus itu. Aku serahkan kepadamu. Sebelum Siskasu menyelesaikan kata-katanya, Andrihan sudah terlebih dahulu memotong perkataannya dengan tidak sabaran sambil mengetuk-ngetukkan pena di tangannya ke atas meja. Ini adalah pertama kalinya Siskasu melihat Andrihan terlihat tidak sabaran seperti ini. Dia bahkan tidak menunggunya untuk menyelesaikan perkataannya, sepertinya masalah yang pria itu hadapi kali ini benar-benar sangat serius. Siskasu langsung menutup map yang ada di tangannya. CEO Han, meskipun aku tahu bahwa aku tidak seharusnya bertanya mengenai urusan pribadimu, tetapi sikapmu selama 2 hari ini sudah sangat mempengaruhi pekerjaanmu. Jadi, aku terpaksa harus menanyakan hal ini kepadamu. Sebenarnya kamu ada masalah apa? Ketika mendengar pertanyaan yang dia ajukan, Andrihan langsung mengerutkan kening. Ekspresinya terlihat sangat tidak senang, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menjawab pertanyaan tersebut dengan nada dingin. Keluarlah. Siskasu masih tetap berdiri diam dengan sedikit senyum di bibirnya. CEO Han, biar bagaimanapun, aku ini adalah seorang wanita. Seorang wanita pasti lebih memahami hati dan perasaan wanita lain. Bagaimana kalau kamu beritahu aku sebenarnya kamu ada masalah apa? Siapa tahu aku bisa membantumu. Mendengar itu, hati Andrihan sedikit tergerak. Dia beralih menatap ke arah Siskasu sekilas.
Apa yang Siskasu katakan memang benar, mereka berdua sama-sama wanita, mungkin dia lebih bisa memahami perasaan wanita lain. Namun, tatapan Andri Han berubah menjadi suram, nada bicaranya terdengar tidak ramah, kamu keluar saja. Siskasu mengira bahwa perkataannya barusan bisa membuat hati Andri Han tergerak, tapi ternyata pria itu masih tetap menolak tawaran yang dia ajukan. Baiklah, berhubung Direktur Han begitu keras kepala, kamu teruskan bersikap seperti ini saja, tetapi, karena aku adalah sekretaris Direktur Han, aku harus selalu menuruti perintahmu, kalau kamu membutuhkanku, kamu bisa bertanya kepadaku kapanpun itu. Setelah meninggalkan ruangan Andri Han, Siskasu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menatap sinis ke arah ruangan tersebut. Pantas saja selama ini kamu melajang. Ketika Arthur Xiao datang ke restoran, dia melihat Gita terlihat sangat lesu, jadi dia menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya, namun Gita menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, dia juga menyuruhnya untuk tidak usah datang ke sini lagi. Arthur Xiao terdiam sejenak, dan kemudian bertanya kepada orang-orang yang lain mengenai hal apa yang terjadi selama dia tidak berada di sini. Sebenarnya para pegawai di sini tidak tahu banyak soal itu, jadi mereka hanya memberitahu Arthur Xiao mengenai hal yang terjadi di restoran baru-baru ini. Begitu mendengar penjelasan mereka, Arthur Xiao langsung terdiam cukup lama. Kakak tertua Xiao, kamu sering datang kemari untuk membantu, apakah itu karena kamu menyukai Kak Gita? Seorang gadis bertanya kepadanya setelah mengumpulkan keberaniannya. Begitu mendengar pertanyaan ini, Arthur Xiao tertegun, lalu mengangguk dan mengakuinya, dia memberikan jawaban yang pasti, tanpa ambiguitas sama sekali. Wah, ternyata benar, aku pernah mengatakan bahwa kakak tertua Xiao menyukai Kak Gita, tetapi mereka masih tidak percaya. Tapi Kak, aku rasa sepertinya Kak Gita. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata berikutnya, karena takut itu akan menyinggung Arthur Xiao. Arthur Xiao tersenyum tipis. Kamu ingin mengatakan bahwa sepertinya Gita tidak menyukaiku ya? Gadis itu mengangguk ragu-ragu, dan kemudian buru-buru berkata, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kalau kakak tertua Xiao berusaha sedikit lebih keras lagi untuk mengejar Kak Gita, kakak tertua Xiao pasti bisa mendapatkannya. Aku yakin. Benarkah? Nada suara Arthur Xiao penuh dengan kepahitan, aku juga berharap begitu. Sangat disayangkan bahwa waktu yang tersisa untuk dia berada di sini semakin sedikit, dia tidak tahu apakah setelah Nyonya Muda melahirkan, Gita sudah menyelesaikan urusannya atau belum. Sore itu, Arthur Xiao harus pergi lagi, dan kali ini dia akan pergi selama hampir setengah bulan, jadi dia pergi menemui Gita untuk berpamitan. Setelah mengetahui hal ini, Gita mengangguk datar dan berkata, kalau begitu hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Begitu melihat respon wanita itu, hati Arthur Xiao terasa perih. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, berhubung kali ini aku pergi cukup lama, mungkin saat aku kembali nanti keadaan di sini sudah banyak berubah. Sebelum aku pergi, apa aku boleh memelukmu? Memeluknya. Gita menatap pria tampan dan hangat itu dengan tatapan bingung. Meskipun dia sudah menolak pria itu, masih ada kehangatan samar terlihat di antara alis dan matanya, dia sama sekali tidak pernah menyalahkan cara pria itu menatap dirinya. Bibir Gita terbuka sedikit, namun detik berikutnya, dia mengatupkan bibirnya lagi dan menelan perkataan yang hendak dia ucapkan sebelumnya. Sebagai gantinya, dia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Arthur Xiao. Terima kasih. Melihat Gita mengangguk, Arthur Xiao melangkah maju, lalu merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan memeluk tubuh wanita itu. Tubuhnya tinggi dan besar, ketika dia merengkuh wanita itu ke dalam pelukannya, Gita hanya merasakan pipinya mengenai dada yang keras dan hangat, dan kemudian dia mendengar suara detak jantung yang begitu kencang. Dia bisa mendengarnya dengan sangat jelas, seolah-olah detak jantungnya itu memukul-mukul pipinya. Pelukan Arthur Xiao terasa sangat hangat, aroma tubuhnya yang sangat khas bisa tercium di sekelilingnya. Tetapi Gita tahu bahwa dia seharusnya tidak boleh terjerat dengan pria ini terlalu lama,
Jadi, setelah dipeluk olehnya untuk sementara waktu, dia langsung menggerakkan tubuhnya untuk melepaskan dirinya dari pelukannya. Tetapi, siapa yang menyangka bahwa ketika dia hendak melepaskan diri, tangan besar yang semula hanya melingkar di bahunya langsung bergerak turun dan berhenti tepat di pinggangnya. Pria itu memeluk pinggangnya dengan sangat erat. Gita menghela napas pelan, untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi apa-apa. Tangan besar yang melingkar di pinggangnya itu terasa seperti besi yang terbakar, dia memeluknya erat-erat, Gita merasa napasnya seperti tersendat. Arthur Xiao tiba-tiba melepaskan pelukannya, lalu dia menatap wajah Gita sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan mendaratkannya di puncak kepala Gita, lalu mengusapnya dengan lembut. Maaf. Barusan aku tidak bisa mengendalikan diriku. Gita, kamu sudah mau pergi, apalagi yang bisa kukatakan kepadamu? Aku hanya bisa menerimanya dalam diam. Lupakan saja, aku tidak ingin berdebat denganmu, semoga perjalananmu lancar dan selamat sampai tujuan. Arthur Xiao membuka bibirnya, dia masih ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya dia mengurungkan niatnya, dia hanya menjawab perkataan Gita dengan lemah, "Oke, kalau begitu aku pergi ya." Entah dugaan Gita benar atau salah, tetapi dia merasa bahwa tadi sepertinya Arthur Xiao hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak jadi mengatakannya. Dan kata yang hendak dia katakan adalah, "Tunggu aku." Bersambung.